Shalom, pada Minggu 19 Oktober 2025, kami melakukan pelayanan sekolah minggu di Gereja HKBP Ancol, Podomoro. Kami bersyukur untuk kesempatan ini karena setiap pelayanan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan kita nyatakan kebahagiaan itu melalui pujian berikut ini. Dengan sukacita bersama adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati. Hari ini kabarnya bagaimana adik-adik? Baik banget ya. Baik. Mau sama-sama nyanyi satu pujian dulu sebelum masuk ke doa pembuka adik-adik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari bersatu dalam doa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih berkat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini anak-anak dapat berkumpul untuk sekolah minggu Tuhan. Bila saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berikanlah mereka roh hikmat yang daripada-Mu, fokuskan hati dan pikiran mereka terhadap firman-Mu Tuhan, dan berkati juga kakak-kakak yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang menyertai, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami Tuhan, sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga apa yang disampaikan padamu Tuhan dapat terrealisasikan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Pada 9 ayat 1-3. Tentang apa? Tentang Yesus melihat orang buta ya. Nah, di sini ceritanya waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang buta sejak
Sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang tuanya, kata rabinya, sehingga ia dilahirkan buta. Ya, jawab Yesus, bukan dia atau orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nah, di sini siapakah yang berbuat dosa? Rabinya kayak ngomong menghakimi gak sih? Menghakiminya baik apa enggak sih? Enggak. Di sini ada nggak yang suka hakimi teman-temannya di sekolah? Ada enggak? Enggak ya, di anak-anak HKBP Ancol Podomoro enggak ada ya. Enggak boleh di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah, di sini juga Tuhan Yesus juga menjawab rabinya itu karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Dia itu siapa? Orang buta. Adik-adik ada nggak yang tahu maksudnya apa ini? Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Di sini yang pertama ya, tadi ya yang menghakimi ya. Nah, kakak baca ini. Yesus mengajak kita untuk tidak menghakimi, sama tadi yang kakak jelasin ya, kayak kok kamu kayak gitu sih, tangannya ada 11, kok kamu gini sih, kamu berbuat dosa ya, kamu gini ya, itu gak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita diajarkan kasih, jadi kita kalau misalkan ada teman-teman kita yang berbeda atau yang disabilitas, itu harus saling merangkul ya, gak boleh kayak membuli itu gak boleh, itu jahat banget ya. Terus ada bertindak gegabah saat melihat sesama kita yang menderita atau berbeda. Jadi kalau ada teman-temannya, misalkan kamu melihat teman-teman nih jatuh, kau bantuin nggak? Bantuin nggak? Bantuin. Disabilitas atau yang buta atau yang lumpuh, itu bukan Tuhan nggak sayang, tapi Tuhan kasih karya-karya Tuhan itu biar kita sesama manusia ini gimana menghargainya. Ya, kita harus saling menghargai, ya saling menghormati. Oke, selanjutnya bakal dibawa materinya sama Kak. Siapa namanya tadi yang ini? Bentar. Kita akan belajar tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Kita ambil dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, ini ada di ayatnya, setelah dia mengatakan semuanya, dia meludah ke tanah, membuat lumpur, dan mengoleskannya ke mata orang itu. Yesus berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Orang itu patuh, dan ketika dia membasuh wajahnya, ia bisa melihat. Wow, keren ya? Tuhan kita tuh ajaib ya, Tuhan kita itu hidup, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman masih kecil, belum ngerasain apa-apa. Nanti semakin dewasa akan semakin merasakan kalau, oh iya ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Aku bersyukur lahir di agama yang ternyata Tuhan itu ada kita gitu, ya. Kita tuh harus berpengharapan orang yang buta dari lahir aja bisa melihat, ya. Jadi kita jangan putus harapan, teman-teman. Nah, kalau kalian nih jadi orang buta, terus perasaan kalian gimana sih? Kita ini dulu ya, biar kita lahir dengan bersyukurnya dengan normal ya. Coba kita bayangkan kalau kita buta dari lahir, terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang, terus Tuhan Yesus tiba-tiba menyembuhkan kita, bagaimana perasaan kita? Senang ya, senang kan? Dengan orang yang disembuhkan Tuhan di Alkitab, itu nyata ya teman-teman. Ini video dari cerita yang tadi aku ceritain teman-teman. Jadi disimak ya, nanti ada pertanyaan dan ada hadiahnya. Jadi harus disimak, oke? Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu ke kolam Siloam. Siloam artinya diutus.
bisa melihat. Aku ada beberapa pertanyaan nih bagi kalian yang menyimak. Ini kan sebentar ya. Apa nama sungai yang disuruh Tuhan pada orang buta itu? Siapa duluan? Oke, boleh. Disebutkan nama. Nama aku Tania, jawabannya Sila. Artinya? Artinya yang diutus. Tepuk tangan. Ini apa nih? Bagaimana cara kamu menunjukkan kasih Yesus di sekolah, Janeta? Nama aku Janeta. Cara kita menunjukkan kasih Allah di sekolah adalah dengan berteman tanpa memandang perbedaan yang ada, tidak membuli teman, selalu mendoakan teman, dan tidak membedakan fisik dari teman. Menurut kalian, mengapa Yesus mau menolong orang buta itu? Yang mana? Kalau Kristo? Oke. Menurut aku Yesus itu membantu karena dia tidak melihat dosanya, tetapi dia melihat bahwa Allah telah bekerja di dalamnya. Di dalamnya. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Kenapa ya? Kok Tuhan tuh di tengah-tengah orang nyembuhinnya? Kalian tahu nggak? Yang belum pernah. Supaya orang bisa bersyukur dengan keadaan dirinya. Terima kasih, betul ya. Nggak sengaja bagaimana ya di tengah-tengah orang ya. Karena memang Tuhan tuh ingin menunjukkan kasihnya tuh bekerja. Makanya tadi yang disebut Kak Ana benar. Tuhan kita tuh hidup, ya. Jangan pernah kita bilang Tuhan tuh nggak ada. Ya. Oke, itu ada yang kedua, gambar orang yang disabilitas. Bermain tenis. Dia sampai jenjang internasional. Bayangin. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Jadi jangan ada yang menyepelekan orang-orang yang disabilitas. Dari sekian rangkaian firman yang udah kita baca, video yang udah kita lihat, apa sih yang kita harus ambil dari materi-materi yang tadi? Yang pertama, teman-teman, kita tuh jangan menghakimi orang dari penampilan atau keadaan mereka ya. Kalau dia kekurangan gak hanya nggak pintar ya, maksudnya nggak bisa melihat, belum bisa berjalan, itu kita jangan menghakimi ya. Kita tolong ya. Kita itu diciptakan segambar dengan Allah ya. Jangan ada kita yang menghina, kok dia hitam ya, kok dia jelek ya, kok dia bodoh ya. Tuhan kita nggak hitam, nggak jelek, nggak bodoh. Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan ya. Jangan ada ya. Oke, terima kasih Kak Kristi dan Kak Hana. Boleh kasih tepuk tangannya dulu nih. Jadi kita udah belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, adik-adik tadi kan ada yang udah dapat hadiah, ada yang belum kebagian hadiah. Oh iya, masih banyak. Nanti ada pertanyaan dari Kakak Ian dan Kakak Intan. Boleh Kakak Ian? Halo adik-adik. Aduh, bagus banget. Kakak mau ulang lagi dari tadi. Apa kabar hari ini adik-adik? Oke, silakan kembali. Ya, adik-adik. Jadi pelajaran hari Minggu ini sangat menarik ya. Dan apa namanya? Adik-adik juga udah banyak belajar ya. Ternyata Tuhan Yesus tuh baik banget ya buat manusia. Dan pelajaran hari ini tuh mengajarkan adik-adik dan juga kakak-kakak bahwa kita nggak boleh saling menghakimi. Coba lihat, tengok kiri kanan adik-adik. Ganteng-ganteng nggak? Cantik-cantik nggak? Ganteng sekali, luar biasa. Jadi memang Tuhan Yesus itu ciptaannya ini yang kita lihat itu keren-keren ya. Coba lihat, tengok kiri, tengok kanan. Adik-adik katakan kamu berharga di mata Tuhan. Yuk, tengok kiri, tengok kanan. Ngomong kamu berharga di mata Tuhan. Lagi. Waduh, ini yang baju merah. Tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Biar kamu berharga di mata Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, adik-adik, sesi kali ini hadiahnya lumayan oke. Ya, kalau tadi. Oke, kakak punya 3 pertanyaan. Adik-adik fokus. Siap semua? Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Kak Intan. Ayo disimak semuanya ya. Selesai pertanyaan baru tunjuk tangan nanti ya. Kalau kalian
kalian jadi orang buta, terus tiba-tiba bisa melihat karena sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, apa yang kalian rasakan? Satu, dua, dua, tiga. Oke, boleh masuk. Jagoannya dulu. Jadi saya itu dari semua itu saya merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Terus udah sih. Oke, semua tepuk tangan dulu. Yuk, semangat lagi. Gimana lagi ya? Pertanyaan kedua, kalau ada teman kita yang kesusahan, misalnya nih, sedih atau jatuh tertimpa masalah, apa yang akan adik-adik lakukan untuk membantu mereka? Tiga. Ada yang berkuning sih. Oke, wah ini udah giliran nih. Coba itu coba. Sebenarnya jawab dulu Mas. Yuk, aja dulu. Oke. Jawab dulu kan. Oke, pertanyaannya tadi. Kalau adik Hans nih, ada teman di sekolah yang kesusahan, misalnya contoh apa ya, biasanya nggak punya mobil buat ke sekolah, kesusahan nih, kira-kira adik Hans akan bikin apa seperti terhadap Tuhan Yesus tadi? Kalau misalnya udah makanannya udah habis tapi masih lapar, kita udah habis, kita masih ada banyak, kita bagi. Oke, mantap. Kita dulu. Keren ya, lihat keren. Adanya. Yeay. Ya, oke adik-adik ya. Tuhan memberkati kita semua. Demikian tanya jawab kita. Bisa lagi kan? Harus selesai tanya jawabnya. Oke. Sekali lagi, apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, saya akan kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kakak Ian dan Kakak Intan. Adik kita udah tadi muji Tuhan bareng-bareng. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tadi firman Tuhan ya? Yesus menyembuhkan orang buta. Oke. Nah sekarang kita mau doa penutup. Tapi sebelum kita doa penutup, kita mau angkat satu pujian. Mampirlah dengar doaku. Kita dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari adik-adik kita bersama dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita fokuskan hati dan pikiran. Tuhan Yesus, bila saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan melalui kakak-kakak yang sudah disampaikan kepada kami Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami senantiasa berbuat baik, saling mengasihi, kasih-Mu yang nyata Tuhan tetap tercurah atas kami dan kami curahkan kepada lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali ini Kau ingatkan kepada kami tentang kasih-Mu Tuhan, betapa luar biasanya dahsyatnya karya-Mu Tuhan, betapa berkuasanya Engkau Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, segala kuasa, kemuliaan, pemulihan, kesembuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan Kau salurkan berkat-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang percaya Tuhan, menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan melalui anak-anak ini Tuhan firman-Mu pun tersalurkan bagi sekitar lingkungan mereka ya Tuhan. Berkati juga mereka dalam studi mereka Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan. Kau berikan roh hikmat sehingga anak-anak-Mu ini menjadi anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, dan senantiasa menjalankan firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua anak-anak Tuhan, kiranya orang tua senantiasa diberikan kesehatan Tuhan dan juga panjang Tuhan, sehingga tetap dapat menemani anak ini sampai dengan dewasa nanti Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi gereja ini ya Tuhan, tutup bungkus dan kuasa dalam-Mu Tuhan, kiranya gereja ini tetap Kau berkati Tuhan, tetap ada penyertaan-Mu di dalam gereja ini, dan adanya curahan Roh Kudus-Mu senantiasa selalu menyertai di dalam gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami seminggu ke depan Tuhan, Kau sertai Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap langkah kami, dan apa yang menjadi firman ini dapat kami laksanakan dan kami merema dalam kegiatan kami seminggu ke depan ya Tuhan. Kiranya adik-adik ini menjadi teladan-Mu Tuhan dan menjadi terang bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Bila sebentar ini kami akan pulang Tuhan, sertai perjalanan pulang kami, berikan kami keselamatan dan juga kelancaran sampai dengan ke rumah Tuhan, dan apabila nanti kami akan makan siang, Kau sertai makanan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita ucapkan amin. Oke, untuk pulang kita menyebut lagu yang bahagia dan sekalian. Jadi semuanya harus berdiri ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Itu kemana ya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. I have decided to follow Jesus. I give my life, my all to Him. Forever faithful, my Lord, my Savior. I'll follow Jesus to the end. I'll follow Jesus. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing with a heart full of